Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka rapat dengar pendapat pada pagi hari ini saya nyatakan dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek strategis nasional di Provinsi Papua Selatan. Sesuai dengan Asa Cita 2 Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan swasembada ekonomi. Ini turunan daripada tugas kami di Merauke adalah dasarnya adalah Asa Cita 2, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Saya sekarang di Bokem bongkar 400 hektar dengan adanya program OPLA ini. Seperti itu. Awalnya tidak sampai 100, di bawah dari 100, cuma 75 hektar. Jejak digital yang real bahwa memang ketahanan pangan sudah mulai kita kembangkan dan sudah kita operasionalkan di wilayah Papua Selatan. Yang selanjutnya, kita karena sudah masuk IP3, yaitu 3 kali tanam, masyarakat berarti dalam 1 tahun itu bisa 3 kali panen. Yang awalnya 2 kali panen setahun, sekarang sudah 3 kali panen setahun. Bahkan ada masuk dengan benih bibit yang usianya di bawah 90 hari, bisa sampai 4 kali tanam dalam 1 tahun. Dengan adanya program OPLA ini, kami petani OAP sangat terbantukan. Kehadiran Satgas Pangan ini, apa dia hanya berfungsi di Kabupaten Merauke saja atau ada di kabupaten-kabupaten lain? 1 juta hektar lahan ini hanya ada di Merauke atau ada di tempat lain lagi? Saya kasih contoh kasus, saya dari Mapi, tapi saya orang Bade, Edra, distrik Edra. Saya tinggal di pesisir Sungai Digul, kami punya sawah juga. Kami di sana ada sawah yang kami kerja, ada sekitar 200 lebih lah. Dan kami punya air tawar yang baik, Sungai Digul. Apa itu tidak menjadi perhatian dari pemerintah untuk kami? Kita tanam padi di Merauke saja selama ini berjalan, kita orang di Mapi itu beras 20.000 1 kilo dalam kota Kepi. Padahal dekat Merauke dengan yang dekat, tapi itu sangat mahal. Saya harap ini bisa menjadi perhatian untuk Pak Jenderal dan teman-teman untuk bisa komunikasikan ini ke pemerintah pusat supaya kita juga bisa menjadi perhatian pemerintah kepada kami masyarakat yang ada hidup di sana. Sehingga saya berharap ini bisa menjadi perhatian. Jangan teman-teman di Merauke saja. Kalau Merauke ini buka lahan terus habis orang Malay. Ya kita ikuti perkembangan ini dari media, orang tolak sana sini itu kita ikuti. Tapi memang kita tidak bisa bicara karena itu adalah bagian dari teman-teman di sini. Kenapa kok di Mapi, di Bovendigul kegiatan pertanian seolah tidak ada? Sebenarnya ada. Kami juga sudah menekankan kepada Dandim khususnya di Bovendigul. Karena kami laporkan Bapak, kami juga menempatkan 1 batalion teritorial pembangunan
803 kami tempatkan di Bovendigul. Itu juga tujuannya adalah untuk meningkatkan pertanian di Bovendigul nantinya. Dan di MAPI nanti kita rencanakan kita bangun, tahun ini sudah dibangun Bapak. Alhamdulillah diberikan lahan ex kantor Bupati MAPI yang tidak jadi ditempati Bapak. Terkait dengan pembukaan sawah baru tadi itu ada berapa ribu hektar itu 1 juta hektar. Ini juga mesti jelas titik-titiknya itu di mana, dan kampung-kampung yang nanti terdampak itu juga perlu diidentifikasi supaya mereka punya hutan ini jangan sampai digusur, manusia juga digeser. Pembukaan lahan baru itu apakah tidak mengganggu rusaknya hutan-hutan yang ada di sana? Karena kita tahu bahwa di Papua itu dunia masih menganggap bahwa kita adalah jantung. Sehingga penting sekali masyarakat adat itu perlu dihargai. Ya, pasalnya juga jelas. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas. Jadi kalau masyarakat adat hari ini bicara mempertahankan tanahnya, bukan sembarang. Negara akui itu. Mari kita sebagai alat negara, kita sebagai birokrasi, pemerintah, gubernur, wakil gubernur, kita hormati ini. Karena siapa lagi yang mau hormati ini? Lah kita ini sebagai warga negara ini, hormati ini barang ini. Isu yang tidak benar bahwa lahannya diambil pemerintah dan lain sebagainya itu sama sekali tidak ada. Dan dijawab langsung oleh beliau-beliau bahwa lahan itu diolahkan, dicetakkan oleh pemerintah untuk rakyat, untuk masyarakat. Dan lahan itu tetap menjadi milik hak ulayat. Jadi tidak ada sejengkal pun tanah yang diambil oleh pemerintah kecuali untuk pembangunan jalan. Kami harapkan pemerintah provinsi bersama Satgas ini, Satgas Pangan ini harus ada MOU bersama. Sehingga Satgas ini tidak jalan sendirian. Tidak terkesan kita pemerintah ini diajak-ajak gitu. Atau kami jadi pemain cadangan. Kalau boleh kami yang harus jadi pemain utama, pemain inti dalam menggerakkan PSN ini. Ini sampaikan tadi kenapa kok provinsi tidak terlibat Bapak Wagub, karena kondisi saat ini harusnya bisa dihandle oleh provinsi, namun kondisinya belum bisa lari. Karena makanya saat ini dihandle anggaran dari Kementerian Pertanian diturunkannya ke Dinas Pertanian Kabupaten. Bagaimana kita tahu Pak, di Merauke ini orang hidup itu dari APBD. Jadi APBD Merauke itu kalau belum dibahas, Dewan belum ketuk palu, orang mulai dari pasar ibu-ibu yang jual sayur itu sampai bank, semua mengeluh karena tidak ada uang di Merauke. Tapi kalau tadi adik-adik saya dari kepala-kepala kampung itu bilang ada uang di kampung, satu kebanggaan yang luar biasa. Kita membongkar lahan, sementara kita tidak berpikir untuk bagaimana penataan. Ya, kalau makanya pemerintah waktu zaman pemerintahan Soeharto mereka ada transmigrasi dan sampai hari ini masyarakat di distrik Kurik hidup, di distrik Malin. Apa kemudian masalah-masalah tanah itu sudah tuntas untuk dibicarakan? Meskipun tadi dalam presentasi Pak Bapak Kasatgas bahwa itu ada pembagian hasil ya. Kalau yang punya lahan dikasih, buat saya itu sangat luar biasa. Tadi Bapak presentasikan jalan 135 kilo akan dibangun. Kami sangat senang. Namun tidak terlintas dalam pikiran kami, andaikan jalan tani juga sedemikian dibangun, dan saya pastikan petani akan makmur dan sejahtera. Anak-anak remaja, supaya anak-anak remaja itu 6 bulan berikut kita sebagai pemerintah kita pergi kunjung ke sana itu mereka sudah jadi operator. Mereka perlu
direkrut. Supaya 6 bulan berikut mungkin hari ini dari Satgas atau Brigade Pangan itu. Tapi kalau boleh 6 bulan berikut, anak-anak lokal itu yang kita sudah pegang alat itu dia udah bawa sendiri. Begitu. Dan itu satu apresiasi yang sangat luar biasa kalau sampai 6 bulan berikut wakil gubernur ke kampung Kaliki atau ke kampung Nakias, dia anak Nakias dia udah bawa itu. Dia sedang jadi operator. Itu saya bukan nanti saya hormat dan saya angkat topi untuk Brigade Pangan atau pimpinan Satuan Tugas Pangan. Untuk jangka waktu, rentang waktu kegiatan PSN ini Bapak, kalau sesuai dengan tadi roadmap yang kami paparkan, keinginannya Bapak itu sampai 5 atau 6 tahun ke depan, itu kita sudah menjadi lumbung pangan dunia. Terus yang berikut Pak, ini permintaan khusus saya pikir atas nama masyarakat ini. Merek karung nanti untuk jual beras, tadi saya dengar daripada Andre ada sampaikan di beberapa daerah itu beras kita sudah dijual di sana. Tolong itu ditaruh bahwa ini beras dari PSN kan, PSN Merauke. Sehingga ini sosialisasi bahwa PSN punya hasil ada. Khusus petani OAP atau kami orang asli jangan tinggal duduk diam di atas tanah negeri kita sendiri. Kita harus bisa bersaing dengan petani-petani trans. Tidak boleh kita duduk diam. Mari kita harus saling bergandengan tangan dengan petani-petani trans agar jangan kita tertinggal di atas kita punya tempat dan negeri kita sendiri. Kita harus bisa bersaing dengan mereka, bersaing yang sehat. Tanah jangan dijual. Jangan budayakan jual tanah, tidak boleh. Ingat anak cucu di kemudian hari. Jual boleh jual, tapi jangan rakus. Hak-hak kalian, tanah-tanah kalian, tapi jangan rakus. Ingat anak cucu di kemudian hari. Jangan sampai kita melarat di atas kita punya tanah sendiri. Jadi pengemis di atas tanah sendiri. Kalau boleh, mari dengan adanya program pemerintah ini kita kerja dari sekarang untuk kita punya anak cucu di kemudian hari bisa menikmati hasil dari usaha kita yang kita memulai hari ini. Kali ini untuk kepentingan rakyat, kita semua hadir di sini. Tanah